Oke, mari sebelum kita bersama-sama belajar firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan buat waktu pada malam hari ini, di mana kami telah menaikkan pokok-pokok doa kami, dan kami siap belajar kebenaran firman-Mu. Kami mohon anugerah dan pertolongan-Mu Tuhan bagi setiap kami, sehingga kami bukan hanya memahami, tapi lebih daripada itu Tuhan, kami mampukan kami untuk dapat menjadi pelaku-pelaku firman yang berkenan di hadapan Tuhan. Pimpin dan sertai juga hamba-Mu yang siap untuk menyampaikannya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur untuk malam hari ini di mana kita akan bersama-sama mempelajari kebenaran firman Tuhan, di mana hal ini yang akan dibahas adalah tentang pornografi bahaya bagi kehidupan, gitu ya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pornografi. Saya yakin ini bukanlah isu yang baru kita dengar, gitu ya. Tentu kita sudah mungkin pernah mendengar hal tentang pornografi, pembahasan tentang pornografi, bahkan mungkin kita katakan ini merupakan sebuah persoalan yang sudah lama terjadi. Ini isu lama gitu ya, isu lama yang kok kayaknya nggak selesai-selesai gitu yang dibahas tentang pornografi. Tapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, walaupun ini mungkin merupakan sebuah persoalan yang sudah lama terjadi, merupakan sebuah isu yang sudah dari lama kita dengar, tapi banyak orang atau bahkan kita orang-orang Kristen merasa bahwa tidak peduli gitu ya. Untuk apa? Toh keluarga saya, kita mungkin merasa bahwa keluarga saya itu baik-baik aja. Nggak ada sesuatu yang berkenaan dengan pornografi di tengah-tengah keluarga saya atau orang-orang terdekat dengan kita, sehingga kita mengatakan bahwa nggak peduli gitu ya. Itu menjadi persoalan bagi orang di luar sana gitu ya. Tapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika malam hari ini kita akan kembali membahas tentang isu ini, tentang pornografi dan bahayanya dalam kehidupan kita, tentu harus membawa kita kepada bahwa ini adalah suatu hal yang penting, gitu ya. Kembali kita diingatkan bahwa ini adalah suatu hal yang penting dan kita harus berwaspada. Kita harus berwaspada dan mengambil sikap tentang pornografi ini, sehingga masalah atau persoalan atau isu yang sudah lama terjadi ini bisa dapat diatasi. Bahkan kalau kita melihat bahwa isu tentang pornografi ini makin meningkat gitu. Dan bagaimana supaya bahayanya dapat itu diminimalkan di dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tadi saya katakan bahwa pornografi ini bukanlah isu yang baru, bahkan dari tahun 1950-an itu dapat dikatakan bahwa pornografi itu sebagai tahun 50-an itu dikatakan bahwa pornografi ada ledakan di dalam industri pornografi gitu ya. Disebut-sebut tahun 50-an itu sebagai ledakan di dalam industri pornografi. Hingga kalau kita bisa melihat dalam kondisi Indonesia, ya kalau kita melihat kondisi Indonesia dan kita membuka berita di Indonesia bagaimana kasusnya tentang pornografi, Bapak Ibu 10 tahun terakhir kita dapat melihat bahwa berita yang disampaikan bahwa Indonesia berada dalam posisi darurat pornografi. Kalau kita melihat berita yang tersebar bagaimana kondisi keadaan Indonesia pun berada di dalam kondisi darurat pornografi, dan ini disampaikan bukan 1-2 tahun terakhir di dalam masa pandemi, tetapi justru 10 tahun terakhir saya dapat katakan kalau melihat berita yang ada di media gitu ya, 10 tahun terakhir merupakan kondisi bagi Indonesia. Ini merupakan hal yang menjadi concern atau perhatian bagi kita bersama, secara khusus bagi kita orang-orang Kristen, orang-orang percaya yang ada di tengah-tengah Indonesia. Ada begitu banyak data gitu ya yang sudah dicari atau disurvei oleh badan-badan lembaga yang berkaitan dengan hal ini. Dan saya akan mengambil salah satu survei atau data yang berasal dari Kominfo. Pada tahun 2020, gitu, dari Januari hingga September
2020 pada masa pandemi gitu ya. Ini bukan data yang terbaru ya, tahun lalu. Tapi mereka mengatakan bahwa dalam masa pandemi peningkatan penggunaan situs pornografi ini semakin meningkat. Dikatakan bahwa tahun 2020 dari Januari hingga September Sri Cahaya Kohironi, seorang yang tenaga ahli Pusat Penelitian Badan Litbang Sumber Daya Manusia di Kominfo mengatakan bahwa tahun 2020 itu ada 1,3 juta kasus tertangani tentang kasus konten negatif, dan yang tertinggi adalah tentang pornografi, yaitu 1.062.558. Dan ini tentu adalah angka yang sangat tinggi gitu ya, bahwa pornografi merupakan kasus yang mereka tangani, dan ketika itu juga dia melanjutkan pembahasannya bahwa angka ini sangat berkaitan dengan apa yang sudah disurvei oleh UNICEF berkenaan dengan anak pada tahun 2017, bahwa isu pornografi ini 51,7 itu beredar di media sosial. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ini merupakan data yang bisa kita lihat betapa pornografi ini memiliki pengaruh dan dampak yang besar di sekitar kita gitu ya. Bagaimana ada kasus-kasus, ada konten-konten yang tersebar gitu, khususnya di dalam media sosial. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, kita sadar bahwa setiap kita memiliki potensi untuk terpapar akan pornografi ini. Bukan hanya anak-anak, bukan hanya orang dewasa, tetapi bukan hanya orang di dalam pekerjaan yang mungkin berhubungan dengan dunia internet saja, tetapi setiap orang memiliki potensi untuk terpaparnya akan pornografi. Memang kalau kita lihat bahwa ada perhatian khusus yang diberikan kepada anak dan remaja. Mengapa usia anak dan remaja menjadi perhatian khusus? Mungkin Bapak Ibu di sekolah gitu ya, ketika anaknya bersekolah ada seminar atau ada seminar atau hal-hal persekutuan lainnya yang membahas tentang pornografi ini gitu ya. Mengapa? Karena bagi usia anak ini menjadi sangat rawan mengalami kekerasan dan pelecehan seksual dari orang tua atau orang dewasa sekitarnya. Kita bisa lihat bagaimana kasus-kasus yang terjadi gitu ya, bahwa ada anak-anak yang banyak mengalami pelecehan seksual dari orang-orang dewasa sekitarnya, bahkan orang dewasa yang terdekatnya mereka sekalipun itu orang tua. Jadi menjadi concern bagaimana pornografi ini kepada anak dan juga kepada remaja. Mengapa kepada remaja? Karena kepada remaja, usia remaja itu di mana mereka mengalami perubahan di dalam diri mereka. Perubahan secara fisik, perubahan emosi yang didorong oleh perubahan hormonal di dalam diri mereka. Mereka tuh seperti naik roller coaster gitu ya, yang emosinya tuh tidak stabil gitu, kadang naik turun gitu ya, betapa banyak perubahan di dalam diri mereka, dan perubahan itu membawa mereka untuk mengenal diri mereka, sehingga mereka mencoba untuk mencari tahu informasi tentang keadaan diri mereka. Dan ketika mereka mencari tahu, kita bersyukur bahwa saat ini sangat memudahkan bagi mereka untuk dapat mencari informasi. Namun dampaknya adalah mereka sangat mudah terpapar dan mereka sangat mudah untuk mengakses pornografi. Karena ketika mereka mencari tahu dengan kata kunci yang mereka ingin cari tahu terhadap sesuatu yang terhadap diri mereka, mereka mungkin akan sangat mudah dengan terpapar yang akan pemunculan akan berita ataupun gambar-gambar tentang pornografi. Nah, kalau kita lihat lagi bahwa dalam kasus anak dan remaja, data Kemenkes dan Kemendikbud sendiri mengatakan bahwa tahun 2017 gitu ya, itu berarti sebelum pandemi, ada 95,1% remaja SMP dan SMA di 3 kota besar di Indonesia, yaitu DKI Jakarta, Yogyakarta, dan Aceh, telah mengakses situs pornografi dan menonton video pornografi melalui internet.
0,48% diantaranya diketahui masuk dalam adiksi ringan atau ketergantungan, dan 0,1% adiksi berat. Mungkin kita lihat ini adalah, ada di kota-kota besar dengan beragam latar belakang agama gitu ya. Mungkin tidak untuk anak-anak remaja atau ya anak ataupun remaja baik yang Kristen. Mungkin kita akan berpikir demikian gitu ya. Namun Bapak Ibu, ada satu survei yang dilakukan oleh Ibu Nancy Rosita. Beliau adalah seorang konselor dan juga seorang aktivis gitu di dalam gereja, seorang hamba Tuhan juga. Di dalam penelitian untuk penulisan tesisnya, dia mensurvei di 8 gereja pada waktu itu dalam berkaitan dengan pornografi. Dari 228 remaja yang dibagikan surveinya, ada 67% sudah menonton film porno. Dan ketika 67% ini, ia katakan di dalam seminarnya bahwa bukanlah anak atau remaja yang secara tidak sengaja melihat, tapi bagi mereka 67% ini adalah mereka yang benar-benar menonton, mereka mencari, mereka yang melihat sampai selesai film itu gitu ya. Jadi bukan sesuatu yang tidak sengaja mereka lihat, tapi 67% itu adalah mereka yang memang menonton, sudah pernah menonton film porno. Jadi kita bisa lihat di sini kasus yang terjadi atau hal ini bukan hanya menjadi ancaman bagi anak dan remaja di luar sana yang bukan Kristen, di luar gereja, tapi bahkan juga anak dan remaja atau remaja di dalam gereja. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini merupakan fakta yang terjadi di sekitar kita. Tentu sebagai orang percaya melihat hal ini, kita tidak bisa tinggal diam. Hal ini sangat serius, dan sekali lagi potensinya bagi kita sangat mudah untuk di mana kita dapat terpapar bagi pornografi ini. Tadi saya katakan bahwa anak dan remaja. Lalu bagaimana dengan orang dewasa? Apakah orang dewasa tidak memiliki potensi untuk terpapar? Sekali lagi kemungkinan besar memang akan sangat mudah untuk dapat terpapar. Namun, mengapa concern kepada anak dan remaja? Karena kalau bagi orang dewasa, ketika mereka terikat di dalam pornografi, sebenarnya ketika ditelusuri, banyak penelitian mengatakan bahwa mereka mengalami pelecehan atau kekerasan seksual pada masa anak-anak, sehingga terjadi penyimpangan ketika ia dewasa. Jadi sangat sedikit orang dewasa yang baru pada kali itu dia terikat pada pornografi. Sebenarnya ketika dia berada di usia dewasa, ketika ditelusuri, sebenarnya dia sudah mengalami satu masalah di dalam masa anak-anak ataupun remajanya, sehingga itu berdampak jangka panjang sehingga pada usia dewasa. Begitu. Sehingga memang concern-nya sekali lagi kepada anak dan remaja banyak disampaikan tentang pornografi ini, dampak dan bahayanya pornografi dalam kehidupan kita, khususnya bagi anak dan remaja. Tetapi bagi orang dewasa pun juga menjadi waspada, karena tidak menutup kemungkinan bagi kita untuk terpaparnya akan pornografi. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, baru-baru ini ternyata peluang untuk terpaparnya itu bukan hanya ketika seseorang itu sedang berselancar di dalam dunia maya, gitu ya, sedang mencari sesuatu di dalam internet. Tetapi baru-baru ini pada bulan Agustus, ada satu berita mengatakan bahwa viral iklan porno di situs belajar daring di Surabaya, gitu ya. Ini memperlihatkan kita bahwa di tengah hal yang serius ya, hal yang baik gitu, belajar online, muncul iklan porno gitu. Ini memperlihatkan bahwa sekali lagi di hal yang mungkin positif dilakukan, sangat mudah untuk terpapar bagi anak ataupun remaja, dan khususnya bagi anak. Mereka belum memiliki filter yang kuat untuk dapat menolak, ataupun mereka belum dapat mengambil keputusan yang kuat sebagai filter mereka terhadap hal-hal tersebut gitu.
Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada malam hari ini kembali kita akan melihat lagi benar-benar secara serius apa yang menjadi bahaya daripada pornografi. Namun sebelum kita membahas tentang bahaya daripada pornografi, kembali kita akan lihat tentang pornografi itu sendiri. Sekali lagi, pornografi itu bukanlah hal yang mungkin kita katakan apa ya, biasanya katakan janganlah dibahas, tabu dan lain sebagainya. Tidak, tetapi ini adalah karena kita lihat hal ini sangat mudah bagi setiap orang untuk mendapat terpapar, bagaimana dampaknya nanti akan kita lihat. Sebabnya kita akan bahas pada malam hari ini lebih dulu dengan pengertian pornografi itu sendiri. Apa pengertian pornografi? Nah, secara etimologi berasal dari bahasa Yunani porneo, percabulan dan grapos, gambar atau tulisan. Nah, dalam perkembangan bahasanya, pornografi ini juga sering disebutkan dengan porn atau porno, yaitu penggambaran tubuh manusia atau perilaku seksual manusia secara terbuka dengan tujuan membangkitkan birahi atau gairah seksual. Dan dari Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki pengertian penggambaran tingkah laku secara erotis dengan lukisan bahan bacaan yang dengan sengaja atau semata-mata dirancang untuk membangkitkan nafsu birahi. Dari Undang-Undang RI nomor 44 tahun 2008, pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, suara, bunyi, gambar, bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan atau pertunjukan di muka umum yang membuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Kita bisa melihat di sini ya pengertiannya yang mengapa saya paparkan semuanya begitu ya. Saya ingin mengajak kita melihat bahwa seringkali gambaran kita pornografi itu adalah gambar, hanya gambar begitu ya, hanya gambar yang tadi dengan tujuan membangkitkan gairah seksual. Gitu. Tapi kalau kita lihat pengertiannya di sini sangat luas gitu. Bukan hanya gambar, bukan hanya gambar bergerak dalam film, tetapi ada tulisan. Saat ini juga ada tulisan dan dikatakan bahwa bahkan gambar animasi kartun yang mungkin lucu, yang mungkin bagi anak-anak itu seperti hal kartun-kartun biasa gitu. Tapi ternyata di dalamnya itu ada pesan pornografi gitu ya, yang menjadi waspada bagi kita. Saya juga pernah mendapati hal ini dengan sepupu saya gitu ya, masih kecil. Kenapa dia diem? Saya lihat apa sih yang dia tonton. Ternyata memang benar gitu ya, banyak gitu yang terkandung di dalamnya dalam bentuk animasi itu juga yang terlihat seperti gambar anak-anak, tetapi sebenarnya itu juga memuat satu pesan pornografi. Nah, itu menjadi waspada gitu ya. Kita bisa lihat bahwa pornografi ini bukan hanya gambar yang membangkitkan gairah seksual, tapi juga dalam bentuk-bentuk lain seperti tulisan gitu ya. Tulisan ini juga ada novel gitu ya, juga ada ukiran, juga gambar bergerak atau animasi, dan juga suara. Jadi kita bisa lihat bagaimana disajikannya dengan begitu dalam perkembangannya disajikan dengan begitu luas gitu, yang membuat kita semakin harusnya berwaspada. Nah, selanjutnya, jadi kita dapat simpulkan bahwa gambaran pornografi merupakan gambaran aktivitas seksual secara terbuka yang disajikan secara tertulis atau dalam bentuk lukisan bergambar di dalam buku atau gambar bergerak seperti di dalam film yang memperlihatkan dan mempublikasikan seksualitas secara terbuka bertujuan untuk merangsang gairah seksual. Nah, ini sekali lagi apa yang telah saya sampaikan tadi, gitu ya, apa pengertian dari pornografi. Nah, kita masuk ke dalam bahayanya. Oke, yang pertama ada kecanduan, gitu ya, kecanduan. Mungkin selama ini kita hanya mengerti kecanduan itu kecanduan untuk obat-obatan terlarang. Seorang yang kecanduan obat-obatan terlarang atau kecanduan gadget gitu ya, ternyata pornografi ini juga memiliki bahaya, itu kecanduan. Nah, Bapak Ibu, kecanduan ini merupakan sebuah proses di mana hal itu dimulai dari ketika seseorang itu terpapar atau dia melihat akan pornografi itu, maka
dia akan mulai ada rasa kebutuhan untuk mengulang. Walaupun ada kesadaran rasa ketakutan, namun dia terus akan mencoba mencari konten porno tersebut. Jadi dimulai dengan pengulangan, dia akan ulang dan ulang. Nah, setelah dia pengulangan, maka kita akan melihat bahwa kecanduan itu akan mempengaruhi di mana dia akan memasuki fase toleransi yang besar. Toleransi yang besar ini maksudnya bahwa dia awalnya mungkin hanya terpapar atau melihat satu gambar, lalu ada stimulasi di dalam dirinya. Namun toleransi yang besar di sini adalah satu ketidakpuasan, sehingga dia tidak hanya puas dengan melihat gambar, maka dia akan mulai mencari tahu yang lebih lagi, yaitu gambar bergerak mungkin. Gambar bergerak yang mana gambar bergerak mungkin hanya sekian menit gitu ya, tetapi ada toleransi yang semakin besar lagi sehingga bukan hanya sekian menit, tapi bahkan semakin meningkat gitu. Itu menjadi sebuah proses dalam kecanduan. Bukan hanya pengulangan, tetapi ada sebuah toleransi, nggak apa-apa, lalu mencari sesuatu yang lebih meningkat dan meningkat lagi. Bahkan dalam step yang ketiga, di mana kecanduan itu seorang akan kecanduan itu akan menguasai dirinya, di mana seseorang itu akan terikat, dia seperti menjadi budak daripada pornografi. Pornografi dia akan mengikat dan menguasai. Orang tersebut tidak akan lagi mampu untuk bisa mengerjakan pekerjaannya di dalam sekolahnya, tidak bisa lagi berkonsentrasi, tidak bisa lagi sekolah, gitu ya. Yang dipikirkan, yang dia pengenin terus ada hal-hal yang bersifat pornografi. Jadi ini sudah benar-benar menguasai hidupnya. Dia tidak bisa lagi terpisah daripada pornografi. Nah, sekali lagi bahwa kecanduan ini merupakan sebuah proses. Jadi kecanduan ini tidak langsung terjadi dalam satu waktu, tetapi ada satu rentangan waktu yang dialami oleh seseorang hingga dia mengalami kecanduan bahkan sampai tahap dia dikuasai. Nah, ketika seorang yang sampai tahap dia dikuasai oleh pornografi, tentu tidak ada hal lain yang dikerjakan hanya bersifat pornografi. Nah, bahaya yang kedua ada pornografi ini merusak otak kita manusia, gitu ya. Di mana sebenarnya Bapak Ibu pada usia 0 sampai 6 tahun otak manusia itu berkembang 90%. Jadi ketika anak baru lahir hingga usia 6 tahun, otaknya itu berkembang 90%. Nah, otak yang berkembang ini dengan cara sistem motivasi dan sistem analisa yang terjadi dalam diri manusia. Nah, pada usia 6 sampai 25%, 10%-nya pada 6 sampai 25 tahun, 10% itulah yang berkembang di dalam otak manusia. Dan perkembangan itu terletak pada bagian depan, yaitu prefrontal cortex yang ada di dalam otak manusia itu. Di mana ini berguna untuk bagi manusia dapat mengontrol diri, berempati kepada orang lain, bisa memahami diri, bisa memutuskan, kecerdasan lebih lagi bagi manusia. Nah, otak manusia ini dapat berkembang ketika ada koneksi satu dengan yang lainnya. Nah, ketika seseorang terpapar akan pornografi, maka bagian PFC-nya ini, bagian depan prefrontal cortex-nya ini akan dibanjiri oleh hormon dopamin, sehingga otaknya ini semacam tertidur dan tidak dapat berkembang. Nah, inilah yang menyebabkan ketika seorang terpapar akan pornografi, maka otaknya ini akan rusak. Gitu. Bahkan kalau dibandingkan dengan orang yang kecanduan narkoba, orang yang mengalami pornografi, otaknya ini akan rusak 5 bagian. Ini disampaikan oleh Dr. Donald Hilton. Dia adalah seorang dokter bedah otak. Dia mengatakan bahwa bila kecanduan narkoba mampu merusak 3 bagian otak, maka penggunaan materi pornografi dalam tahap kecanduan mampu merusak 5 bagian otak.
Nah, orang yang kecanduan sama dengan orang yang mengalami kecelakaan karena benturan yang hebat. Kita bisa lihat ya betapa pornografi ini merusak otak manusia gitu ya, yang tidak main-main gitu ya. Namanya otak nggak bisa lagi diperbaiki gitu ya, nggak bisa dengan minum obat lalu sembuh, tidak. Tapi ada sesuatu yang rusak di dalam otak manusia. Dan selain itu, apa saja lagi yang menjadi bahaya pornografi? Dalam hal perilaku, seorang yang terikat dengan pornografi, dia akan mengalami kecanduan seksual relasi. Kecanduan seksual relasi ini adalah di mana dia akan menganggap dia akan obsesi seksnya itu akan digantikan daripada relasi seks yang nyata. Jadi apa yang dia lihat itu akan menggantikan daripada sesuatu yang nyata, yang mana kita tahu bahwa arti seks yang sesungguhnya itu ada sesuatu yang begitu dalam maknanya gitu di dalam relasi suami istri di dalam pernikahan. Nah, ketika seseorang yang bahkan tidak berada di dalam ikatan pernikahan, relasi seksualnya ini akan tergantikan dengan pornografi, dan tentu saja bahkan ketika seorang mengekspresikan kecanduan pornografinya itu kepada pasangannya sekalipun, dia tidak akan menganggap pasangannya ini sebagai pasangan relasi, tetapi hanya menganggap sebagai objek gitu ya. Tentunya ini adalah suatu penyimpangan di mana dia akan merendahkan martabat pasangannya gitu, hanya dianggap sebagai objek seks saja. Nah, ini merupakan penyimpangan bahaya pornografi yang terjadi gitu, perilakunya bahwa dia hanya menganggap mungkin istrinya atau suaminya itu hanya sebagai objek seks dan tidak ada nilainya gitu. Padahal kalau kita tahu bahwa Tuhan menciptakan seks itu dalam suatu pernikahan itu ada sesuatu yang sangat indah, dan itu menjadi sesuatu yang harusnya pasangan suami dan istri itu menjadi sesuatu menikmati di dalamnya. Namun ketika bahaya pornografi ini ada hadir di tengah-tengah, bahkan di dalam kehidupan relasi suami istri, itu tidak menjadi sesuatu yang berada di tengah-tengah, sesuatu yang indah itu tidak ada berada di tengah-tengah mereka, tetapi itu menjadi sebuah kesenangan pribadi bagi pelaku pornografi tersebut. Dampak penyimpangan seksual lainnya ada di dalam bahayanya dalam psikologi, di mana secara psikologis dia juga memiliki citra yang buruk, akan merasa dirinya lemah, dia putus asa, emosinya tidak stabil, merasa rendah diri, kesepian, depresi. Itu yang dialami oleh seorang yang mengalami pornografi. Dan kita melihat lagi secara sosial. Secara sosial, seorang yang terikat akan pornografi, bahayanya adalah dia akan merusak relasi dengan orang-orang di sekitarnya. Tentu saja kalau ada orang yang terikat dengan pornografi, yang hidupnya hanya untuk hal-hal yang bersifat porno, pasti dia tidak akan bergaul dengan lingkungan umum, gitu, dengan teman, dengan keluarga. Dia pasti akan menyendiri, dia akan berada di tempat yang sepi dan menikmati kegiatan pornografinya itu, sehingga akan secara sosial akan merusak relasi dengan orang-orang di sekitarnya. Dia juga akan merasa kurang sensitif. Dia tidak mampu untuk berempati dengan orang lain dan menarik diri, tidak peduli dengan orang lain. Karena sekali lagi bahwa pornografi ini membawa kepada dirinya untuk kesenangan dirinya sendiri, sehingga memikirkan orang lain itu sesuatu yang dia tidak peduli lagi. Itu yang menjadi dampak atau bahaya. Bahkan untuk orang-orang sekitarnya, untuk keluarganya, untuk pasangannya pun dia tidak peduli lagi begitu. Dan apalagi secara spiritual. Secara spiritual, tentu saja pornografi ini tidak memberi ruang bagi Tuhan di hati dan pikirannya. Dia akan merasa terpisah dengan Tuhan karena dia tidak punya waktu lagi dan dia tidak punya keinginan lagi untuk datang kepada Tuhan. Dan apa yang terjadi dalam kehidupan seorang
yang terikat dengan pornografi dalam kehidupan spiritualnya, kalau dia sudah tidak lagi hidup di dalam Tuhan, tidak lagi dekat dengan Tuhan, tentunya ini menjadi sebuah cara dari si jahat tentunya kan, yang ingin agar hubungan relasi manusia dengan Tuhan itu menjadi terputus. Nah, ini bahaya-bahaya yang terjadi. Nah, mungkin dari apa yang saya sampaikan tadi, kita akan lihat lebih jelas gitu dari sebuah video yang saya ambil yang merupakan juga sebuah promosi dari Kominfo. Saya akan mengajak kita melihat. Tahukah Anda, otak merupakan bagian tubuh yang paling penting bagi manusia? Sekarang angkat tangan Anda dan letakkan badai. Tepat di situ ada bagian otak yang paling istimewa. Bagian itu disebut prefrontal cortex atau disingkat PFC. Menurut peneliti otak Jordan Grafman, PFC ini hanya ada pada otak manusia, sehingga membedakan kita dengan binatang. Bagian ini diciptakan dan dirancang khusus oleh Tuhan, supaya manusia mampu memilih dan memiliki etika. PFC berfungsi seperti pemimpin. Ia bertanggung jawab untuk berkonsentrasi, memahami benar dan salah, mengendalikan diri, menunda kepuasan, berpikir kritis, dan merencanakan masa depan. PFC adalah pusat pertimbangan dan pengambilan keputusan. PFC inilah yang membentuk kepribadian dan perilaku sosial. Sayangnya, PFC adalah bagian otak yang paling mudah mengalami kerusakan. Jika PFC rusak, maka kepribadian orang bisa berubah. Rusaknya PFC bisa disebabkan oleh benturan fisik, bisa juga oleh zat kimia, seperti narkotika, psikotropika, dan zat adiktif atau nafsa. Dan ternyata penyebab paling merusak juga pornografi, yang disebut narkolema, narkotika lewat mata. Bagaimana pornografi mempengaruhi otak dan pikiran kita? Adi, remaja 12 tahun, melihat gambar di TV yang menjurus ke porno. Awalnya, ia merasa kaget dan jijik. Ini karena sistem limbik di otak Adi menjadi aktif. Sistem limbik mengatur emosi juga keinginan makan, minum, dan berhubungan seksual. Sistem limbik ini kemudian mengaktifkan zat kimia otak bernama dopamin. Dopamin memberi rasa senang, penasaran, sekaligus kecanduan. Zat ini juga aktif jika orang mengkonsumsi nafsa. Oleh karena itu, sifat candu pornografi sama dengan sifat candu nafsa. Otak akan mengingat apa yang membuat Adi senang dan bagaimana ia memperolehnya. Jika Adi mendapatkan pembinaan akhlak, etika yang baik, dan patuh pada norma sosial, dorongan melihat pornografi, meskipun menyenangkan, akan ia abaikan. Namun karena hal itu tidak ada pada diri Adi, ketika ia sedang merasa bosan dan ingin mencari kesenangan, otak akan mendorongnya agar melihat pornografi lagi. Namun lama-lama, Adi bosan melihat jenis gambar yang sama dan butuh yang lebih porno untuk memicu rasa senang. Sekarang, dengan internet, pornografi menjadi jauh lebih mudah didapat. Pertama, Adi membuka internet dan tidak sengaja melihat gambar yang menjurus ke porno. Berikutnya, ia sengaja membuka lagi untuk melihat yang lebih porno. Awalnya melihat yang sedikit terbuka, lama-lama semuanya terbuka. Awalnya melihat 1 menit, lama-lama 1 jam. Adi mengalami kecanduan pornografi. Bagaimana kerusakan PFC akibat kecanduan pornografi? Secara alamiah, dopamin dialirkan dari sistem limbik ke PFC. Orang yang kecanduan pornografi akan mengalirkan dopamin secara berlebihan sehingga membanjiri PFC. PFC menjadi tidak aktif karena terendam dopamin. Semakin sering PFC tidak aktif, ia akan semakin mengerut dan fungsinya terganggu. Sistem limbik justru akan berkembang semakin besar karena terus mengaktifkan dopamin, sehingga Adi cenderung untuk terus mencari kesenangan tanpa takut atas akibatnya. Jika tidak ditangani segera, Adi berpeluang besar menjadi pelanggan pornografi seumur hidup dan mengalami kerusakan otak di bagian PFC. Awalnya, ia akan kehilangan konsentrasi, penurunan kemampuan menimbang benar dan salah, serta berkurangnya kemampuan mengambil keputusan. Lama-lama, besar kemungkinan ia akan melakukan masturbasi, oral seks, hubungan seksual suka sama suka, dan mudah berganti-ganti pasangan seksual. Pernikahan dianggap tidak penting.
Pasangan dianggap hanya sebagai objek seksual semata, cenderung merendahkan derajat dan kehormatan lawan jenis. Selera hubungan seksualnya pun tidak sehat dan seenaknya, kasar sampai tega memperkosa. Manusia jadi tidak ada bedanya dengan binatang. Inilah dampak yang terjadi akibat kerusakan PFC. Ahli bedah otak Donald Hilton Jr. mengatakan, jika difoto menggunakan alat magnetic resonance imaging, otak yang rusak akibat pornografi memperlihatkan hasil yang sama dengan otak yang rusak karena kecelakaan. Ia juga mengatakan, berbeda dengan dampak nafsa yang merusak otak di 3 bagian, pecandu pornografi yang sudah melakukan hubungan seks dengan anak-anak mengalami kerusakan otak di 5 bagian. Terbukti, pornografi pada anak lebih bersifat merusak karena PFC belum matang dengan sempurna. Tapi untungnya, otak anak yang belum sempurna ini masih mudah dibentuk. Pengaruh pornografi bisa lebih mudah dihilangkan asal ada usaha untuk memulihkan dengan sabar. Apakah layar saya kelihatan, PowerPoint saya? Kelihatan contoh. Oh, oke. Ya, tadi kita sudah melihat bahaya dari pornografi gitu ya. Betapa otaknya menjadi rusak dan ada perilaku yang menyimpang dalam hal psikologis, juga sosial dan spiritual. Lalu kita akan melihat penyebab, apa yang menjadi penyebab dari pornografi itu, baik itu internal maupun eksternal. Hal yang pertama bahwa kita tahu bahwa remaja itu berkembang, gitu ya. Tadi kondisinya bahwa remaja mengalami perkembangan di dalam dirinya secara alamiah dan dia berada dalam puncak perkembangan itu. Itu menjadi salah satu penyebab. Dan yang kedua adalah ketidakmampuan bagi anak dan remaja di dalam mengelola emosinya. Ketika mengalami rasa marah, ada bosan, malu, frustasi, ada rasa bersalah dan berbagai perasaan dan emosi yang ada di dalam dirinya, maka dia tidak mampu kelola dengan baik. Itu menjadi penyebabnya. Jadi dia mencari, yaitu melalui pornografi. Lalu yang ketiga, tidak adanya penyaluran hobi. Sekali lagi bahwa anak dan remaja itu memiliki mungkin banyak potensi-potensi di dalam dirinya, dan mereka tidak memiliki penyaluran akan hobi dan kemampuan dirinya, mungkin olahraga ataupun seni, dan mereka lebih banyak waktu menggunakan gadget sehingga mereka banyak berselancar di dunia maya dan mereka sangat mudah untuk mengakses dan terpapar akan pornografi. Ini penyebabnya secara internal. Penyebab secara eksternal, ya sekali lagi bahwa kemajuan teknologi itu seperti 2 mata pisau gitu ya, sesuatu yang baik namun juga sesuatu yang membawa hal yang negatif di dalam diri. Bagaimana kita dapat mempergunakan kemajuan teknologi itu. Penyebab bagi pornografi itu sendiri adalah kemajuan teknologi. Dan kita bisa lihat bahwa perkembangan industri pornografi itu memang sangat berkembang. Dan yang kedua adalah faktor eksternalnya itu berasal dari keluarga. Bagaimana pola pengasuhan di dalam keluarga, juga bagaimana orang tua minim di dalam pengawasan terhadap anak, gitu ya. Mungkin bagi orang tua ketika anaknya pegang HP, diam di dalam kamar, udah aman, seneng gitu ya, nggak ngerepotin. Tapi orang tua lupa apa sih yang dilihat oleh anak, apa sih yang ditonton oleh anak, gitu ya. Lupa mengawasi. Bahkan ketika mungkin tahu apa yang ditonton, tetapi tidak memberikan pendampingan, tidak memberikan arahan kepada anak gitu ya. Itu faktor eksternal. Dan juga ada faktor eksternal yang ketiga adalah remaja. Teman, kita tahu bahwa remaja itu sangat kuat di dalam hal pertemanan. Mereka seringkali lebih mendengar apa kata teman dibandingkan kata orang tua. Nah, teman yang berada di dekat mereka memberikan dampak negatif ketika teman-teman di sekitarnya adalah teman-teman yang sudah terpapar akan pornografi, maka dia akan kemungkinan besar akan juga terikut di dalam pornografi, gitu. Dan dia menjadi penyebab daripada seorang bisa terpapar atau seorang bisa berada dalam kecanduan dan mengalami penyimpangan di dalam pornografi, yaitu penyebabnya dari internal maupun eksternal. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan,
kita berada di dua hal yang terakhir, yaitu pencegahan dan penanganan. Saya akan mulai lebih dulu dengan mencegah, gitu ya. Bagi kita yang mungkin belum orang-orang di sekitar kita belum terpapar, ataupun mungkin kita juga belum terpapar akan pornografi, tetapi kita tahu bahwa potensinya ini ada. Bagaimana kita mencegah? Karena kalimat bijak mengatakan bahwa lebih baik mencegah daripada mengobati. Nah, apa yang bisa kita lakukan dalam tindakan pencegahan? Itu yang pertama adalah kita menemukan makna hidup. Bagi kita orang dewasa, agar kita tidak terikat akan pornografi ini, kita kembali diingatkan akan makna hidup kita di dalam Kristus. Bahwa Kristus sudah datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan kita orang berdosa, bahwa betapa hidup kita adalah hidup yang sangat berharga di mata Tuhan. Hidup kita ini ditebus dengan darah Kristus. Dalam Efesus 1 ayat 18 sampai dengan 19 mengatakan, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ayat ini menggambarkan betapa kita berharga di mata Tuhan. Tuhan menebus kita dengan darahnya yang mahal. Dia yang tidak berdosa menjadi berdosa, dan dia melakukan penebusan di atas kayu salib untuk kita. Ini memberikan kesadaran betapa makna hidup kita begitu berharga di mata Tuhan dan bernilai, dan tentunya harusnya membawa pada sebuah relasi kita kepada Kristus. Ini kalau setiap kita yang mengalaminya, gitu ya, mengalami. Tetapi bagi kita mungkin sebagai orang tua atau pendamping anak atau remaja, apa yang bisa kita lakukan di dalam tindakan pencegahan ini? Bagi guru-guru sekolah minggu, bagi kita pendamping remaja, pemuda, guru di sekolah, apa yang bisa kita lakukan bagi orang tua? Itu kita juga harus membawa anak untuk memastikan mereka agar mereka sungguh-sungguh menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup mereka. Bahwa hidup mereka itu sungguh berharga di mata Tuhan. Supaya mereka dapat mengalami hidup yang diubahkan. Mereka semakin hari semakin mencintai Tuhan, mereka menjauhi dosa termasuk pornografi. Karena kita sadar bahwa bagi orang tua, gitu ya, kita pun tidak dapat 24 jam. Kita pun tidak dapat 24 jam mengawasi dan bersama-sama dengan anak-anak kita, ataupun dengan anak bimbingan kita, remaja ataupun pemuda, gitu ya. Tetapi bagaimana kita dapat memberikan mereka dasar, yaitu hidup mereka sungguh berharga di mata Tuhan, sehingga mereka sendiri pun yang mengalami, dan ketika mereka terpapar, ketika pornografi itu ada di hadapan mereka, mereka dapat mengambil keputusan untuk hidup mereka, ya, untuk menjauhi dosa. Karena Kristus sudah ada dalam hidup mereka, mengubahkan hidup mereka. Sehingga ketika mereka mendengarkan khotbah-khotbah, pengajaran-pengajaran, kebenaran firman Tuhan, itu tidak hanya sampai kepada akal pemikiran mereka, tetapi semua itu akan mengubah mereka untuk bisa mencintai Tuhan, bisa mengalami Tuhan hari demi hari. Ini yang bisa kita lakukan di dalam hal pencegahan, yaitu kalau kita sebagai orang dewasa, kita harus menyadari bahwa betapa hidup kita ini berharga di mata Tuhan, betapa kita memiliki makna hidup yang sungguh bernilai di mata Tuhan. Dan bagi kita sebagai pendamping anak ataupun remaja, bagi orang tua, mari kita memastikan anak-anak kita juga dapat menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan membawa mereka semakin mengenal Kristus. Dan hal yang kedua yang bisa kita lakukan adalah membangun relasi antara orang tua dan anak. Bagi Bapak Ibu sebagai orang tua, bangunlah relasi. George Barna mengatakan bahwa jika Anda tidak terhubung dengan anak-anak Anda sekarang, mengajari dengan efektif prinsip-prinsip Alkitab dan dasar-dasar sejak awal, maka Anda akan lihat buah dari tindakan Anda dalam 1 dekade ke depan.
Jadi kalau hari ini tidak dimulai dengan melandaskan bagi anak-anak kita, khususnya ya bagi anak-anak kita untuk mengenal Kristus dengan memberikan mereka satu pemahaman tentang prinsip-prinsip Alkitab, maka itu akan terlihat buahnya 10 tahun yang akan datang. Bagaimana salah satunya mereka akan terjerat dan terikat pada pornografi. Jadi kembali lagi menjadi tugas dan tanggung jawab bagi orang tua, bagi pembimbing remaja dan pemuda gitu ya, bagaimana harus menjalin relasi antara orang tua dan anak. Dan relasi yang terbangun ini akan memunculkan komunikasi yang aman dan terpercaya, saling percaya gitu ya. Mungkin kita ingat ketika kita remaja, bagi kita yang dewasa, kita ingat bagaimana ketika kita remaja, gitu ya. Bagaimana seringkali kita tidak mudah untuk dapat menceritakan kepada orang tua. Mungkin bagi Bapak Ibu yang memiliki anak remaja gitu ya, juga mengalami hal yang sama. Dulu anaknya waktu kecil kok kayaknya pulang sekolah bisa cerita apa aja gitu kepada anaknya. Mungkin waktu TK, apa yang mereka alami di sekolah diceritakan semua kepada orang tua. Tapi ketika beranjak makin dewasa, khususnya bagi remaja gitu, di usia remaja, pulang sekolah tidak pernah cerita apa-apa. Komunikasi akhirnya, oh anak saya tahu dia pulang sekolah, tugasnya beres gitu ya, nggak pernah dipanggil oleh guru BK dan lain sebagainya, berarti anak saya nggak ada bermasalah. Mungkin bagi kita anggapannya demikian, tetapi sebenarnya mungkin saja anak kita sedang memiliki satu pergumulan tentang pornografi yang kita tidak ketahui. Dan hal itu dapat kita ketahui ketika adanya relasi yang baik antara orang tua dan anak. Dari relasi itu akan memunculkan komunikasi yang bagi anak akan merasa aman. Kalau ada sesuatu yang dia alami, maka dia akan tahu, dia akan bercerita kepada orang tuanya. Dan dia percaya bahwa ketika dia bercerita, orang tuanya adalah sebuah tempat yang aman untuk dia bercerita apa yang sedang dia alami, atau pergumulan, mungkin pergumulan pornografi yang sedang dia alami. Dan dari relasi ini, anak akan mengetahui bahwa orang tuanya memberi diri untuk mereka. Seringkali anak merasa bahwa orang tuanya tidak memberikan perhatian untuk mereka, sehingga relasi itu tidak terbangun. Ketika relasi itu dibangun antara orang tua dengan anak dengan baik, ada komunikasi, dari komunikasi itu anak akan merasa bahwa orang tuanya itu ada untuk mereka. Dalam kejatuhan mereka, mungkin mereka tahu bahwa pornografi ini adalah hal yang dosa, tetapi mereka bingung. Dalam kebingungan itu, ketika ada relasi yang baik, maka mereka akan tahu bahwa mereka akan mencari orang tua mereka, bahwa orang tua mereka itu ada bersama-sama dengan mereka. Orang tua itu akan membimbing mereka, orang tua itu akan menolong mereka. Nah, itu akan dirasakan oleh anak ataupun remaja ketika adanya satu relasi yang terbangun dengan baik, di mana anak tidak merasa bahwa dia dihakimi, tapi anak akan merasa bahwa orang tuanya selalu ada untuk mereka. Dan yang ketiga, pencegahan yang dapat kita lakukan adalah katakan tidak. Katakan tidak, artinya bahwa tentang hal pornografi ini, tentang dosa pornografi ini, jangan pernah saudara atau kita pun mengatakan bahwa saya mampu kok mengendalikan diri. Gitu. Walaupun ada terpampang gitu ya, terpampang gambar porno, saya bisa mengendalikan diri gitu. Saya tidak akan jatuh, lalu kita sombong begitu. Lalu kita mencari-cari bahkan. Sekali lagi bahwa langkah pencegahannya jangan pernah coba-coba. Jangan pernah coba-coba. Bahkan untuk mencari tahu pun jangan pernah, karena ketika seorang sudah pernah untuk mencari tahu, sekali lagi dampaknya atau bahayanya itu pun kita bisa tadi sudah lihat bagaimana itu bisa mengikat dalam kehidupan seseorang. Kalau dia tidak mengalami pertobatan, maka dia akan mengalami diikat oleh pornografi itu. Bahkan jangan pernah mencoba sekalipun itu dari orang-orang terdekat. Khususnya bagi remaja gitu ya, ada teman sahabat, nggak dimasukin ke kelompok itu kalau nggak ikut dengan apa yang mereka lakukan. Jadi jangan pernah coba-coba, bahkan ketika diajak oleh
orang-orang terdekat. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itu merupakan sebuah langkah-langkah pencegahan yang bisa langkah-langkah pencegahan yang bisa kita lakukan gitu. Memang saat ini saya dapat katakan bahwa sangat sulit bagi kita untuk menghindari gitu ya. Apalagi buat Bapak Ibu yang hobi nonton. Bagi hobi nonton, kita tahu bahwa banyak film-film khususnya yang dari luar itu memunculkan adegan-adegan ataupun gambar pornografi gitu. Nah, biasanya yang pernah saya dapati gitu ya, ada seorang ibu yang bercerita gitu ya, ada film yang dia pernah nonton, ini waktu belum pandemi gitu. Ini jadi pergumulan kita bersama gitu. Waktu belum pandemi, dia tahu bahwa film itu ada tandanya. Biasanya film itu ada tanda usianya 17 plus, atau itu menandakan bahwa itu hanya dapat ditonton oleh usia dewasa atau semua umur. Biasa film itu demikian. Seorang ibu pada waktu itu bercerita bahwa dia ingin nonton film itu, tetapi karena ada tandanya itu usia dewasa, karena nggak ada yang nemenin anak di rumah, dia pun mengajak anaknya. Nah, ketika sampai di bioskop, pas muncul adegan-adegan yang belum pantas untuk dilihat oleh anak yang belum dewasa, pada waktu itu dia mengatakan bahwa stop mata, tutup mata gitu ya. Nah, kita tanpa sadari bahwa anak tentu ingin tahu kenapa saya disuruh tutup mata gitu ya. Tutup mata, tutup mata. Dia tanpa menyadari bahwa anak itu pasti punya rasa ingin tahu kenapa saya disuruh tutup mata, apa sih yang terlihat di tayangan itu gitu ya. Itu sebabnya Bapak Ibu, kita memang sangat sulit gitu, saat ini untuk menghindari khususnya di dalam hal pornografi di dalam tayangan film. Apalagi survei mengatakan bahwa dalam masa pandemi ini tingkat tontonan situs pornografi itu meningkat. Karena apa, kita bisa tahu sendiri bahwa di dalam situs-situs khususnya internet gitu ya, film-film tidak ada lagi badan sensor gitu ya. Beda kalau mungkin di TV gitu ya, ada badan sensor yang mensensor ini layak atau tidak layak ditonton gitu ya, walaupun itu usia 17 plus, pasti ada badan sensor yang kan tidak menghalangi gitu ya untuk tidak tayang khususnya di Indonesia. Tetapi kita bisa lihat di YouTube, baik itu perkataan ataupun gambar ataupun bergerak gitu ya, itu tidak ada lagi badan sensor. Nah, badan sensornya ini siapa? Sekali lagi, bukan lagi badan sensor film, tetapi diri kita gitu ya, yang menjadi badan sensornya. Apakah kita akan berkata tidak, saya tidak akan menonton, saya tidak akan melihat gitu ya, ataukah kita mulai mencoba untuk dapat melihatnya? Sekali lagi, kalau kita mencoba untuk melihatnya, maka kita akan mengalami bahayanya itu. Itu langkah pencegahan yang dapat kita lakukan. Lalu bagaimana kalau seorang itu sudah terdampak akan pornografi? Tentu ada penanganan, tindakan penanganan yang harus dilakukan. Yang pertama adalah terbuka. Terbuka artinya kita terbuka di hadapan Tuhan, bahwa kita telah melakukan dosa, kita datang kepada Tuhan yang punya kehidupan kita, yang memberikan dirinya untuk kita, dan kita mau mohon pengampunannya. Kita terbuka di hadapan Tuhan. Dan bagi anak gitu ya, ketika kita sebagai orang tua dan mungkin kita melihat anak kita juga jatuh di dalam pornografi gitu ya, atau remaja di dalam pornografi, ajak mereka juga untuk terbuka di hadapan Tuhan, bahwa mereka terbuka di hadapan Tuhan, mengakui dosa mereka, mohon pengampunan daripada Tuhan, agar kuasa Tuhanlah yang memampukan mereka untuk dapat menolong dan mereka dapat menyerahkan hidup mereka seutuhnya ke dalam tangan Tuhan yang berkuasa menolong. Karena untuk pornografi ini tentu kita memerlukan kuasa yang lebih daripada kita, karena kita tahu tadi sifatnya mengikat di dalam kehidupan kita. Dan tindakan penanganan setelah berhadapan dengan Tuhan, mohon pengampunan, mengakui di hadapan Tuhan, harus ada proses pendampingan. Pendampingan di sini adalah
bagi orang tua, kita membawa anak untuk menemukan apa yang menjadi pemicunya. Ketika mereka sudah terlibat atau terikat dengan pornografi, tentu ada pemicunya. Mungkin mereka mengalami kesepian, mereka tidak ada penyaluran hobi, maka dicarikan solusinya. Solusinya apa yang mereka alami ketika mereka mungkin memiliki waktu yang luang yang banyak, mereka punya hobi, mari kita carikan untuk dapat disalurkan sehingga apa yang menjadi pemicunya ini tidak lagi terjadi dalam kehidupan mereka. Dan orang tua atau pendamping menjadi teman seperjalanan bagi orang atau anak remaja yang sudah terlibat di dalam pornografi. Menjadi teman seperjalanan artinya ketika mereka di dalam proses. Tentu ini bukan hanya ketika mereka mengakui di hadapan Tuhan, maka itu akan menjadi sempurna sampai akhir. Tentu ini menjadi sebuah proses perjalanan hidup mereka, di mana ada jatuh bangun mereka. Nah, ketika mereka jatuh, kita hadir bersama dengan mereka, terus membawa mereka, menolong mereka. Kita jangan menjadi seorang yang selalu menghakimi mereka. Nah, ketika awal mungkin kita baru mengetahui bagi orang tua, mungkin kita baru mengetahui anak kita gitu ya terlibat ataupun terikat dengan pornografi. Saya yakin bagi setiap kita pasti akan ada banyak gejolak di dalam hati sebagai orang tua. Saya pun pernah mengalami di dalam pelayanan pembimbingan saya gitu ya, ketika seorang remaja begitu ya mengakui demikian, saya pada waktu itu jujur merasakan kecewa, marah gitu ya. Itu bukan anak, apalagi bapak ibu yang anaknya mungkin ya, yang ada hubungan darah. Kecewa, marah, jengkel gitu ya, segala perasaan yang ada di dalam diri. Karena melihat mengapa bisa dia terikat dengan pornografi. Namun saya bersyukur bahwa sebelumnya saya sudah diberikan edukasi bahwa ketika kita mendengar seorang yang bercerita hal demikian, tetaplah bersikap santai, jangan langsung bersikap responsif gitu ya, langsung marah gitu, walaupun di dalam hati marah, kecewa, segala sedih, bercampur aduk gitu, tetapi bersikaplah santai, tetaplah seperti biasa saja, biarkan dia untuk bercerita. Rupanya itu menjadi solusi yang cukup baik gitu ya, sehingga situasinya itu menjadi kondusif bagi anak itu untuk bercerita gitu ya. Itu mungkin yang bisa kita lakukan juga ke depan kalau misalnya Bapak Ibu menemukan anak ataupun remaja kita yang sedang terpapar atau terikat dengan pornografi dan kita menemukannya, ketika baru kali pertama kita dengar, sekali lagi jangan langsung menjudge gitu ya, langsung menjudge dalam arti kita mengeluarkan kata-kata yang mungkin membuat mereka takut untuk bercerita lebih lanjut lagi gitu ya. Mungkin mereka baru jujur, kita mau tanya lagi itu akan sulit. Mencari lebih dalam lagi informasi tentang sejauh mana mereka sudah mengalami atau terikatnya, ini tentu akan sangat susah. Itu sebabnya tetap kita memiliki respon gitu yang biasa, dalam arti kita tetap tenang untuk mendengarkan gitu ya, ketika walaupun mungkin di dalam hati sangat bergejolak, tapi kiranya kita memohon pertolongan daripada Roh Kudus untuk memberikan kita satu ketenangan, sehingga kita dapat mengatur kata-kata kita, respon kita dengan baik, sehingga anak ataupun remaja dapat bercerita dengan lebih baik lagi, sehingga kita menjadi pendamping yang baik untuk mereka, menjadi teman seperjalanan bagi mereka, khususnya dalam perjalanan rohani mereka, untuk hidup semakin berkenan di hadapan Tuhan. Ini tindakan penanganannya. Dan yang mungkin bisa kita lakukan secara praktisnya adalah pemutusan semua fasilitas. Kalau kita tahu bahwa internet ini adalah hal yang kita nggak bisa lepas dari internet. Oke, berarti kita harus ada satu aturan. Mungkin bagi orang tua ada satu aturan bagaimana penggunaan internet itu di dalam rumah, membatasi penggunaan internet. Kalau mungkin anak itu sudah terpapar dengan pornografi, jangan biarkan mereka menggunakan internet atau gadget mereka di dalam kamar, gitu ya.
biarkan mereka menggunakannya di mungkin ruang tamu atau ruang keluarga yang ada banyak orang gitu ya, sehingga kita pun dapat memberikan satu pengawasan kepada mereka dan berikan tentunya pemahaman kepada mereka mengapa ada pembatasan, ada penggunaan untuk menolong mereka memutuskan untuk tidak terikat akan pornografi. Dan yang terakhir, tindakan penanganannya. Kalau misalnya kita pun sendiri yang sudah terikat akan pornografi ataupun anak kita terikat dengan pornografi, mari kita secara terbuka, jangan menutup diri. Kita menghubungi tenaga ahli, hamba Tuhan, konselor, sebagai penolong kita. Mungkin untuk hamba Tuhan di dalam penggembalaan kami ini, memang kami tidak diperlengkapi secara khusus di dalam hal penanganan kasus-kasus pornografi ataupun kasus-kasus yang lain gitu. Memang biasanya ada konselor-konselor Kristen yang diperlengkapi akan ilmu dengan pendampingan dengan metode-metode yang mereka lakukan untuk supaya seseorang itu bisa mengalami terapi-terapi gitu. Ada terapi-terapi yang dilakukan untuk dapat menangani hal ini. Kalau dari saya pribadi, kalau misalnya Bapak Ibu gitu ya, yang sedang bergumul juga akan hal ini, saya tidak tahu gitu ya. Kalau Bapak Ibu mungkin sungkan untuk bercerita, wah nanti karena saya tahu bahwa mungkin kita merasa bahwa ini adalah sesuatu yang untuk diceritakan gitu ya, bagi orang lain mungkin merasa malu gitu ya. Sedangkan Bapak Ibu juga bergumul dengan hal ini, mari saya secara pribadi saat ini kita melihat bahwa di sekolah-sekolah teologi pun ada konselor-konselor Kristen gitu yang membuka seperti STTRI, ada saat gitu ya, mereka membuka konseling secara online, bagaimana kita dapat terbantu gitu ya. Jadi jangan tinggal diam, mari hubungi tenaga-tenaga ahli gitu ya, baik itu hamba Tuhan di gereja. Kalaupun Bapak Ibu mungkin agak sulit untuk bercerita gitu ya, jangan pendam dan jangan membiarkan diri. Mari hubungi mungkin konselor gitu ya, konselor Kristen dalam hal ini supaya dibawa untuk bisa mengalami satu penyembuhan gitu ya di dalam keterikatannya. Itu mungkin bisa kita lakukan di dalam hal penanganan kalau kita mengalami ikatan dari pornografi. Dan sebagai penutup, bagi setiap kita, bagi setiap anak-anak kita, mari kita mengajak mereka di dalam Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya semua saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Kita tahu, tadi sudah melihat betapa pornografi ini sesuatu yang mengancam di sekitar kita, sesuatu yang sangat berbahaya dan merasuki kehidupan, bukan hanya orang non-Kristen, tapi juga bahkan anak-anak remaja Kristen. Dan kita tahu dampak ataupun bahayanya sungguh luar biasa ketika seorang sudah terpapar dan terikat akan pornografi. Tapi sekali lagi kita mau belajar untuk semua yang baik itu kita pikirkan bahwa ketika ada godaan, mari kita lihat apakah itu semua berkenan kepada Tuhan atau tidak. Kita memikirkan semuanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita hanya memikirkan, kita hanya mau lihat, kita hanya mau lakukan hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan di dalam bahaya akan pornografi. Mungkin ada yang ingin ditanyakan atau diskusikan, silahkan. Oke. Apakah yang ada yang ingin ditanyakan? Malam Contoh. Malam ini Kohoyen ya? Ya. Oke. Ya, mau tanya Contoh. Bagaimana kalau kita pas ke museum gitu ya? Ke museum itu ada lukisan-lukisan yang ya gitu, contoh berbau yang telanjang gitu loh. Bahkan ada patung-patung seperti itu. Nah, itu bagaimana ya? Ya. Apakah itu bisa? Ya, ini juga memang saya baca beberapa artikel mengatakan bahwa
tentang hal pornografi ini, pengertian dari pornografi ini menjadi pro dan kontra. Ada yang mengatakan bahwa itu merupakan hasil seni gitu ya, yang patung, lukisan gitu ya. Kalau tadi berbicara tentang bagaimana sikap kita gitu ya, bagaimana kita memandang itu. Kalau kita melihat itu sebagai sebuah subjek karya seni, ya kita akan melihat itu biasa aja gitu ya. Tapi kalau memang seorang yang sudah terikat gitu ya dengan pornografi ini, cara melihatnya berbeda. Bagi seorang yang memang sudah terikat atau kecanduan akan pornografi itu, mereka ketika melihat itu menjadi objek seks bagi mereka gitu ya. Jadi memang berbeda bagi orang yang sudah kecanduan dengan orang yang belum gitu ya. Bagi kita yang belum, ketika melihat hal itu ya akan biasa aja gitu, akan melihat itu mungkin ya sebagai sebuah karya seni gitu ya. Awalnya juga ketika mungkin yang pernah jalan-jalan ke museumnya Pak Tong gitu ya, saya juga bingung ini dari mengapa ada begitu patung ya, kalau saya nggak salah patung yang demikian gitu ya. Ternyata ketika diceritakan makna di balik pembuatannya itu, ada maksudnya. Kita bisa mengambil makna dari pembuatannya itu. Oh, ternyata ingin menggambarkan kemurnian diri manusia itu gitu ya. Tapi bagi seorang yang, sekali lagi, bagi seorang yang sudah terikat, seorang canduan, ketika melihat itu mereka nggak bisa mampu lagi, karena itu tadi ada kerusakan dalam otaknya sehingga membuat mereka tidak mampu untuk dapat melihat hal itu sebagai sebuah karya seni ataupun menganalisa itu, tapi mereka hanya melihat hal itu sebagai objek seks gitu, sebagai penggambaran seks itu sih kok. Iya. Jadi kembali ke sudut pandang orang itu ya, contoh ya. Ya, kalau memang berbeda dampaknya pada akhirnya ketika orang itu memang sudah terpapar dengan yang belum gitu. Kalau dia belum, ya pasti dia akan melihat itu sebuah karya seni gitu. Kalau memang itu dibuat dengan maksud karya seni gitu ya. Tapi bagi orang yang sudah kecanduan, karena otaknya tidak mampu lagi melihat itu sebagai karya seni, otaknya akan melihat itu sebagai objek seks, sebagai objek pornografi gitu ya, membangkitkan gairah di dalam dirinya. Karena ada kerusakan otaknya itu. Iya. Mungkin kalau sudah terlalu rusak, semua dianggap seni sama dia kali ya, contoh. Karena kan dipikir, wah ini kamu kecanduan, nih enggak, ini seni ini. Jadi agak ini ya. Oke, contoh, terima kasih. Oke, ada lagi? Oke, saya hitung. Oke, ada lagi nggak? Kalau nggak ada, kita tutup. Oke, kayaknya sudah nggak ya. Kita tutup dengan doa. Sekali lagi sebagai penutup, jangan pernah anggap, oh ini ada pertanyaan, sorry. Oke, bentar ya, saya baca dulu. Halo contoh, saya ingin klarifikasi untuk bisa lebih jelas saya menangkap maksud contoh. Kejatuhan di pornografi ini kan kita tahu bukan seperti seorang yang jatuh ke dalam sumur yang sesuatu yang tidak dia inginkan. Jadi pornografi ini adalah sesuatu yang dilakukan secara sadar dan menginginkannya. Tidak ada orang yang jatuh di pornografi karena tidak menginginkannya, mau anak-anak, dewasa, muda, dan orang tua. Di dalam PowerPoint dikatakan 3 faktor sebagai penyebab internal. Ada yang ingin saya perkembangan umur remaja yang Tuhan kasih kan. Oke, saya coba yang pertama dulu ya, supaya saya tidak bingung. Kejatuhan pornografi tidak seperti seorang yang jatuh ke dalam sumur yang tidak sengaja.
eh, secara terikat memang tidak, gitu ya. Secara terikat memang tidak, tetapi untuk potensi terpaparnya bisa saja secara tidak sengaja, gitu ya. Seperti tadi ada iklan gitu ya, lalu mereka klik itu apa gitu kan, mungkin mereka bingung, mereka nggak tahu, tiba-tiba muncul aja begitu ya, yang sesuatu yang mereka lihat. Tetapi ketika seorang itu memiliki satu sudah dasar, mereka akan memutuskan untuk melanjutkan atau tidak, gitu ya, sehingga dia tidak akan terikat, gitu ya, tidak akan terikat akan pornografi. Akan tetapi potensi untuk terpaparnya, yaitu seperti bisa jatuh terpleset, gitu ya, ya tidak sengaja ketika hanya sebuah iklan, sebuah gambar, ketika mungkin browsing di Google iklannya itu, gitu ya. Nah itu ya bisa saja potensi terpapar, tetapi tetapi untuk terikat akan pornografi itu merupakan step selanjutnya, apakah dia memiliki kemampuan untuk tidak meneruskan atau tidak, gitu ya, meneruskan atau tidak, gitu. Tetapi sekali lagi seperti jatuh ya ketika dia terpaparnya itu, gitu. Terus dalam PowerPoint 3 faktor sebagai penyebab secara internal. Perkembangan umur remaja itu yang Tuhan kasihkan. Jadi apakah penyebab maksud saya itu adalah penyebab secara internalnya itu berkaitan dengan poin pertama yang tentang mengapa remaja gitu, karena ada di dalam internal remaja itu yang tidak terselesaikan, mereka mencari tahunya itu, gitu ya, karena di usia remaja mereka ingin mencari tahu perubahan di dalam diri mereka mencari tahu tentang hal-hal tentang hal-hal di dalam diri mereka, sehingga mereka mencarinya itu melalui internet, gitu ya. Itu menjadi faktor internalnya itu karena ada satu perubahan di dalam diri mereka, gitu ya, dalam perkembangan usia mereka, gitu. Ketidakmampuan mengelola emosi dan pikiran ini memiliki semua orang. Tapi apakah semua orang menjadi terjatuh semua di dalam pornografi hanya karena tidak bisa mengelola emosi dan pikiran? Ketidakmampuan mengelola emosi deh. Tapi apakah semua orang yang terjatuh dalam pornografi? Ya, ini khususnya untuk remaja dan anak dan remaja, gitu, di mana mereka belum mampu untuk mengelola emosi dan pikiran mereka, gitu ya. Mereka sekali lagi mungkin ada berkaitan dengan perasaan mereka, gitu ya. Ada rasa marah, mungkin mereka gejolak-gejolak dalam diri mereka. Ini berkaitan erat dengan anak dan remaja, gitu. Kalau orang dewasa tentunya ada kemampuan khusus bagi mereka untuk bisa mengelola. Misalnya ya, kita lagi marah, kita bisa tidak langsung meluapkan. Beda biasanya kita bisa melihat ya di usia remaja, kok tiba-tiba mereka bisa marah dengan sangat meluap gitu ya. Nah itu karena ketidakmampuan itu bisa menjadi salah satu penyebab gitu, di mana mereka tergoda untuk mencari pornografi. Karena di dalam perasaan-perasaan yang tidak nyaman itu, ketika seorang masuk atau melihat pornografi, itu sekali lagi hormon dopaminnya itu akan menguasai otak, dan ketika memasuki otak itu akan perasaan nyaman, ada perasaan senang, jadi ada kenikmatan yang mereka dapatkan, gitu ya. Padahal mereka sedang mengalami satu emosi, gitu ya, dan mereka mencari pengalihan emosi itu mereka dengan pornografi, gitu. Sedangkan bagi orang dewasa, mereka sudah mampu untuk mengelola emosi mereka, pikiran mereka, dan mereka bisa memutuskan. Sekali lagi, ini berkaitan juga dengan anak dan remaja. Jika ada orang yang tidak bisa menyalurkan hobinya, apakah itu bisa secara otomatis pasti lebih rentan jatuh ke pornografi dan terlepas dari dosa-dosa yang lain? Penyaluran hobi ini maksudnya sekali lagi ketika dia anak, tadi saya lebih banyak mengatakannya di dalam konteks anak dan remaja ya. Anak dan remaja mungkin punya waktu luang yang banyak, mereka punya energi yang besar, mereka punya potensi yang besar dalam diri mereka, dan
kalau mereka tidak salurkan itu, mereka lebih banyak melihat gadget, mereka lebih banyak melihat sosial media, begitu ya pasti akan sangat mudah mereka untuk terjerat dan terpapar dengan pornografi. Maksudnya itu. Tentu di dalam kelebihan-kelebihan yang mereka miliki harus disalurkan, maksudnya demikian. Jatuh ke dalam dosa harus terjadi ketika itu, maksud saya gitu ya. Maksudnya ketika ada banyak waktu luang dimanfaatkan untuk hal-hal yang positif gitu ya. Karena tahu nih di dunia internet, karena anak dan remaja belum memiliki kemampuan khususnya dalam memfilter ataupun mengatakan tidak, ataupun banyak hal yang membuat mereka bisa terjerat dan mereka punya banyak waktu luang untuk itu ya, kalau tidak digunakan ya pasti sangat mudah. Itulah yang menjadi faktor internal di dalam dirinya gitu. Jadi apakah tujuan yang paling akhir dari keinginan untuk jatuh dalam pornografi ini membuatnya sangat-sangat berdosa di hadapan saya kurang jelas ini. Jadi apakah tujuan paling akhir dari keinginan untuk jatuh dalam pornografi ini membuatnya sangat-sangat berdosa di hadapan Tuhan, yang berkaitan dengan di atas. Terus menonton orang melakukan seks, apakah itu dosa? Jika orang yang sudah menikah menonton film yang dewasa, itu bukan dosa. Dan jika itu ditonton sama anak, itu jadi dosa. Jadi bisa dosa atau tidak bergantung dari siapa yang melakukannya. Apakah menonton orang melakukan seks itu tujuan paling akhirnya dari keinginan untuk jatuh dalam pornografi? Keinginan untuk melakukan seks ketika menonton itu adalah tujuan akhir. Oke, ini juga pertanyaan yang terakhir ini juga banyak pro dan kontra gitu ya. Ada yang mengatakan bahwa nggak apa-apa nonton adegan seks karena itu bisa khususnya bagi rumah tangga, bagi pasangan suami istri gitu ya. Tetapi kita harus menyadari bahwa kalau melihat tontonan adegan seks itu, tentu yang menjadi objeknya yang membangkitkan gairah itu ya berdasarkan film yang ditonton, bukan pasangannya. Jadi tidak relasi antara suami istri itu tidak lagi melihat pasangannya itu sebagai sosok yang utuh gitu ya, sebagai sosok yang utuh yang memiliki perasaan, yang memiliki emosi gitu, karena dia hanya dibangkitkan kegairahan seksualnya dengan melihat tayangan itu, bukan di dalam hal relasi suami istri itu gitu. Dan keinginan untuk melakukan seks dengan tujuan akhir, ya sekali lagi bahwa pornografi itu adalah suatu hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, itu adalah hal yang dosa. Kita tidak dapat mengatakan bahwa hal dosa itu menentukan hal dosa atau tidak itu berdasarkan tujuannya. Oh, tujuannya untuk kebaikan nih, untuk mungkin bagi pasangan suami istri, kan untuk relasi kami dan suami istri. Lalu menggunakan pornografi ini sebagai dibenarkan pornografi ini untuk tujuan ini. Hal itu tentu tidak benar gitu ya. Walaupun hal mungkin itu sesuatu yang baik, tetapi sekali lagi pornografi ini adalah sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, karena dengan tayangan, dengan tontonan pornografi ini tidak akan membawa pasangan itu melihat pasangannya itu sebagai sosok yang utuh di hadapan Tuhan, karena sekali lagi itu dilakukan dari tontonan yang sudah dia lakukan gitu ya. Oke, mungkin itu. Kejatuhan tidak sama dengan terikat ya. Kejatuhan itu ya tidak sama. Jadi kejatuhan dia mungkin dia bisa melakukan, tapi terikat itu seperti tadi dalam tahap-tahap kecanduan gitu ya. Kejatuhan itu baru di tahap pertama. Ketika terikat itu sudah ada di tahap yang paling akhir, di mana seorang itu tidak dapat lagi bekerja dengan fokus. Jadi
Bapak Paul Gunadi pun mengatakan bahwa dia pernah mengkonseling orang yang sudah benar-benar nggak bisa bekerja lagi gitu ya. Dia bangun pagi sudah melihat film porno gitu ya. Ketika berangkat kerja dia juga di kantornya dia juga melakukan hal itu gitu ya. Ketika dia pulang dia melakukan itu. Jadi betul-betul terikat, dia nggak bisa konsentrasi lagi melakukan hal-hal yang lain. Itu sharing dari Bapak Paul Gunadi gitu ya, sebagai konselor Kristen gitu ya. Hal itu juga dia tangani, betapa ada orang yang mengalami itu sudah masuk di dalam kategori keterikatan. Kalau kejatuhan itu ketika seorang terpapar melihat, ya itu dia jatuh, tapi bagaimana sikap selanjutnya, apakah dia akan mengulangi atau mengulang dan pada akhirnya terikat, ataupun dia tidak. Nah itu tuh adalah sikap yang diputuskan. Contoh, apakah otak yang rusak gara-gara pornografi itu bisa diperbaiki atau enggak? Ahli kesehatan mengatakan bahwa ini nggak bisa diperbaiki, gitu ya, dalam arti ya udah rusak, gitu. Bukan seperti dari apa yang saya dapatkan gitu ya, informasi yang saya dapatkan, bukan seperti ketika seorang sakit flu minum obat flu lalu sembuh, tidak. Ini sesuatu yang rusak, sesuatu yang di dalam otak kita yang nggak bisa diperbaiki, gitu ya. Begitu. Karena apalagi ini kan otak gitu, otak manusia gitu, hal yang vital di dalam tubuh kita, dalam kepala kita. Jangankan untuk hal kalau yang sudah masuk ke dalam keterikatan yang otaknya rusak gitu, di dalam hal orang yang pernah melihat pun kita punya memori gitu ya. Kita punya memori gitu. Apakah seorang yang pernah melihat gitu ya, yang mungkin tadi masih dalam tahap kejatuhan gitu, dia melihat, apakah orang itu bisa melupakan 100%? Tidak mungkin dia bisa melupakan 100% gitu. Ada saat-saat mungkin orang itu akan mengingat kembali, tetapi bagaimana itu keputusan di dalam dirinya untuk kembali membangkitkan ingatan atau tidak gitu ya. Ketika seorang sudah sungguh-sungguh berjuang mengejar kekudusan hidupnya di hadapan Tuhan, pasti dia tidak akan memori dia tidak akan dia bangkitkan lagi gitu. Tapi berbeda kalau seorang yang tidak memiliki tujuan untuk hidup kudus di hadapan Tuhan, dia pasti akan berusaha, jadi keputusan itu di dalam dirinya. Nah, itu saja memori, apalagi ini otak yang sudah rusak gitu ya. Itu perbandingannya gitu. Oke, ada lagi? Kalau tidak ada, sekali lagi bagaimana saya mau katakan, setiap kita, bahaya pornografi ini ada di sekitar kita. Teristimewa bagi Bapak Ibu yang memiliki anak, remaja, di sekitar kita juga sebagai pendamping anak dan remaja, guru-guru sekolah minggu. Itu bagaimana kita bisa membawa mereka untuk mengenal Kristus, menghidupi Kristus, diubahkan oleh Kristus, sehingga Kristuslah yang menjadi pusat di dalam hidup mereka. Sehingga walaupun bahaya itu ada di depan mereka, mereka bisa dapat berkata tidak terhadap dosa pornografi dan hidup berkenan di hadapan Tuhan. Dan apabila mungkin di antara kita pada malam hari ini yang sedang berjuang untuk lepas dari dosa ini, kita punya Tuhan yang memiliki kuasa. Dia menerima saya dan saudara dengan kasih-Nya. Dia sudah menyatakannya di atas kayu salib. Biarlah kasih itu yang terus kita ingat, dan kita mau berjuang bersama dengan Tuhan. Kita mau datang kepada Tuhan. Dan apabila Bapak Ibu mungkin memiliki pergumulan dengan anak-anak yang sedang kecanduan dengan pornografi ataupun kecanduan-kecanduan yang lainnya, ingatlah kita punya Tuhan yang memiliki kuasa, yang akan bisa mampu untuk melepaskan mereka. Walaupun mungkin ada dampak-dampak efek panjangnya, tetapi kita percayakan mereka di dalam tangan Tuhan yang berkuasa. Dan Tuhan akan mampu mengubahkan mereka. Dan biarlah setiap kita dapat dimampukan oleh Tuhan menjalankan peran dan tanggung jawab kita membawa mereka kepada Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pembelajaran kami malam hari ini. Kembali diingatkan bagi kami, Tuhan, baik kami sebagai orang tua, sebagai orang yang dewasa, bahwa bahaya pornografi itu ada di sekitar kami, dan
setiap kami memiliki potensi untuk dapat terpapar, untuk dapat terikat akan pornografi ini. Tapi Tuhan, kami bersyukur punya Allah seperti Engkau yang begitu mengasihi kami, yang begitu membawa kami untuk dapat melihat betapa kami bernilai di mata-Mu Tuhan. Engkau sudah datang bagi kami orang berdosa, dan Engkau sudah menebus kami dengan darah-Mu yang mahal. Tuhan, terima kasih untuk hidup yang berharga di mata-Mu, dan biarlah setiap kami boleh menemukan makna hidup ini, betapa makna hidup yang berharga di mata Tuhan membawa kami pada relasi yang utuh dengan Engkau, dan biarlah setiap kami juga dapat membawa orang-orang di sekitar kami, khususnya anak dan remaja yang sangat memiliki peluang besar untuk terpapar dan terjerat akan pornografi ini, agar mereka juga bisa mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi dalam hidup mereka. Mereka menjadikan Engkau Tuhan yang mengendalikan hidup dan pikiran mereka. Sehingga walaupun mungkin Tuhan saat ini kami tidak tahu Tuhan apakah mereka sedang bergumul akan pornografi ini, Tuhan tolonglah mereka, bimbinglah mereka, sehingga anak-anak yang Tuhan percayakan dalam hidup kami boleh juga bawa mengenal Engkau dan sungguh-sungguh mengiring Engkau. Tuhan, kami berdoa biarlah kekudusan hidup ini dapat terus boleh mewarnai dalam perjalanan hidup kerohanian kami, dan ajarlah kami Tuhan menjadi teman seperjalanan bagi anak-anak kami, walaupun Tuhan mungkin kami di dalam kelemahan kami mungkin tidak mampu, tetapi kami percaya kami punya Gembala Agung, kami akan menuntun kami melewatinya, sehingga anak kami tetap merasakan kehadiran kami, juga merasakan kasih Kristus melalui kehadiran kami sebagai orang tua ataupun pembimbing yang ada di sekitar mereka. Terima kasih Tuhan untuk pembelajaran kami malam hari ini. Tolonglah kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman yang berkenan di hadapan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.